langsung saja ya, kita lanjut ke sesi ketiga yang akan disampaikan oleh Fawas Ardisha, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Wardi 2025. Waktu dan tempat kami persilahkan. Beri tepuk tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman di sini masih semangat ya? Masih. Ya, insya Allah sekarang kita akan masuk ke sesi 3. Kita akan membahas tentang UKBI. Nah, kan ini di sini teman-teman masih banyak tuh yang bertanya-tanya ya dari kemarin. UKBI itu gimana sih? Nah, terus standarnya UKBI itu gimana? Daftarnya gimana? Cara ngerjainnya di mana dan bagaimana? Kan masih banyak yang bingung ya. Nah, insya Allah di sesi ini kita akan membahas tentang UKBI, bagaimana kita cara mendaftarnya, bagaimana kita membuat akun, dan apa aja sih soal-soalnya gitu. Nah, yang pertama di sini kita menjelaskan tentang apa sih itu UKBI. Nah, jadi UKBI itu ujian kemahiran berbahasa Indonesia. Ini sebenarnya dia standarnya itu sama seperti TOEFL dan IELTS ya. Jadi kalau ada yang bertanya, terus kalau UKBI itu cuma dipakai untuk daftar beasiswa unggulan, itu enggak ya. Nah, UKBI itu bisa dipakai untuk apapun itu karena ini standarnya sudah nasional, sudah sertifikasinya nasional. Jadi dia setara dengan TOEFL dan IELTS kalau di bahasa Inggris gitu. Terus, nah di UKBI ini sendiri itu nanti ada 5 tahapannya. Yang pertama ada sesi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Maaf, sampai kelima. Nah, untuk yang pertama itu kita ada seksi mendengarkan. Nah, mendengarkannya ini nanti sekitar 30 menit dengan jumlah soalnya 40. Kemudian yang kedua ada merespon kaidah. Waktunya sekitar 20 menit, jumlah soalnya sekitar 25. Kemudian yang ketiga membaca 45 menit dengan waktu dengan jumlah soal 40. Kemudian yang keempat itu ada menulis dengan durasinya 30 menit dan jumlah soalnya itu ada 2 kali tugas gitu. Nah, terus ada yang terakhir itu yang kelima ada berbicara. Waktunya 25 menit dengan jumlah 2 tugas. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa aja sih isinya gitu. Nah, kalau yang untuk pertama itu untuk sesi mendengarkan, nah nanti di dalam soalnya itu kita akan diberikan soal berupa monolog dan dialog. Jadi kita nanti akan mendengarkan monolog tersebut dan dialognya. Kemudian nanti di bawahnya ada pertanyaan terkait dengan monolog dan dialog tersebut. Kemudian yang kedua ada merespon kaidah. Nah, yang di sini kalau merespon kaidah itu nanti kita akan diberikan kayak kalimat, sebuah kalimat. Nah, tapi kalimatnya di situ itu salah dan kita disuruh mendengarkan mana sih yang benarnya apa. Nah, nanti akan diberi pilihan ganda, yang benar yang A, B atau C gitu. Kemudian berikutnya membaca. Nah, nanti itu akan ada beberapa teks. Nah, kita akan membaca itu semua dan di akhir nanti ada soal terkait dengan teks tersebut yang akan dipertanyakan di akhir. Kemudian yang keempat ini menulis. Sebenarnya kalau untuk pendaftaran BU sendiri yang diwajibkan itu cuma yang pertama, kedua, dan ketiga. Karena nanti akan ada paket-paketnya. Nah, kalau untuk BU ini yang diwajibkan adalah yang paket pertama, yang isinya itu yang ini 3 ini tadi, mendengarkan, merespon kaidah, dan membaca. Langsung aja, ini ada paket-paketnya. Yang pertama itu tadi cuma ada 3 sesinya aja, mendengarkan, merespon kaidah, dan membaca. Biasanya kalau yang untuk paket pertama ini kita mau ada durasinya itu sekitar 95 menit. Kemudian untuk yang paket kedua
itu ditambah dengan menulis, durasinya sekitar 130 menit, dan yang paket ketiga itu ditambah dengan menulis dan berbicara, durasinya sekitar 155 menit. Tapi insya Allah untuk pendaftaran UKBI kita memakai yang paket pertama aja. Nah, ini nih di sini gimana sih cara kita itu melaksanakan UKBI? Yang pertama itu kita harus mendaftar. Nah, nanti itu akan ada akunnya. Nah, nanti kita jelasin juga bagaimana cara mendaftar akun dan sebagainya. Kemudian setelah kita mendaftar masuk ke webnya pendaftarannya, nanti akan ada verifikasinya. Setelah kita mendaftar, nah verifikasinya itu ke email. Jadi pastikan email yang dimasukkan itu email yang aktif. Karena kalau kita belum verifikasi email, belum verifikasi akunnya itu melalui email, nanti kita nggak akan bisa melanjutkan untuk mengikuti ujian dan membuka akun tersebut. Kemudian kita harus mengisi identitas. Nah, isi identitasnya ini juga pastikan isinya ini lengkap dan benar. Nanti ada nama, tanggal lahir, kemudian upload KTP, KTM, dan lain sebagainya. Pastikan kita mengisi dengan benar ya. Kemudian setelah semua identitas terisi, nanti kita bisa memilih paket ujian. Kita bisa mendaftarkan ujian. Nah, nanti di situ akan diberikan pilihan. Kita mau daftarnya itu yang paket 1, 2, atau 3. Nah, nanti itu menyesuaikan jadwalnya. Jadi jadwalnya itu sudah ditentukan dari Kemendikbudnya sana. Jadwalnya sudah ada. Nanti kita tinggal memilih mau jadwalnya yang mana gitu. Nah, setelah kita menentukan jadwal, setelah kita mendaftar mengajukan ujian, nanti akan ada pembayarannya. Pembayarannya itu waktunya 1 kali 24 jam. Jadi kalau misalkan kita daftar hari ini jam 12 siang, terakhir pembayaran besok jam 12 siang. Nah, kalau belum dibayar setelah 1 kali 24 jam, itu pendaftaran ujian kita akan hangus dan kita harus mengulang untuk mendaftar lagi gitu. Kemudian setelah pembayaran nanti akan ada pelaksanaan ujiannya. Nah, ketika pelaksanaan ujian itu sangat disarankan untuk menggunakan laptop ya, bukan HP. Kalau kita di sini kan pasti pakai laptop ya. Nah, pastikan laptopnya itu kameranya benar, speakernya benar, dan kalau bisa memakai headset karena nanti kan ada sesi mendengarkan. Jadi kalau nggak pakai headset takutnya nanti kedengeran suara-suara dari luar, jadi kita nggak fokus juga gitu. Nah, kemudian nanti setelah kita mengerjakan ujian, langsung penilaiannya itu langsung akan keluar. Jadi kita bisa tahu, oh skornya tuh segini gitu. Setelah itu nanti mungkin sekitar 2 atau 3 hari setelahnya baru akan sertifikatnya akan keluar gitu. Kemudian ini ada sistem penilaian UKBI-nya. Yang pertama itu ada dari yang paling rendah itu ada terbatas. Nah, predikatnya itu predikat terbatas, rentang nilainya itu 251 sampai 325. Kemudian marginal 326 sampai 404. Kemudian semenjana 405 sampai 481. Berikutnya madya 482 sampai 577. Berikutnya unggul 578 sampai 640. Kemudian ada berikutnya sangat unggul 641 sampai 724, dan yang paling atas itu ada predikat istimewa dengan rentang nilai 725 sampai 800. Nah, kalau untuk pendaftaran beasiswa unggulan ini sendiri nanti minimal nilai UKBI-nya ini ada di predikat madya yang dari 482 sampai 577. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang udah melakukan ujiannya ini UKBI terus mendapatkan nilainya cuma 490, itu masih bisa untuk dipakai untuk mendaftar beasiswa unggulan karena masih masuk rentang madya. Nah, tapi kalau yang di bawah 482 misalkan dapatnya 480 nilainya, nah itu harus mengulang untuk melakukan ujian lagi. Nah, gimana kalau mau ulang? Tinggal kita mendaftarkan lagi, caranya tetap sama, tapi
Tapi pengulangan ujian hanya bisa dilakukan setelah 15 hari setelah ujian sebelumnya. Jadi kalau misalkan hari ini kita ujian dan ternyata kita mendapatkan nilai di bawah madya, kita bisa melakukan ujian ulang tapi setelah 15 hari setelah kita melakukan ujian hari ini gitu. Dan pastikan, jadi kalau untuk teman-teman yang belum ujian, pastikan saat ujian itu benar-benar, karena biar nggak mengulang lagi gitu. Nah, kemudian ini di sini ada biaya pendaftarannya. Kalau untuk kita sebagai mahasiswa WNI, biaya pendaftarannya itu 100.000. Nah, kalau untuk untuk yang semester 1 ini nanti kalau memang belum dapat KTM, kan nanti waktu mendaftar itu wajib menyertakan KTM dan KTP. Kalau memang belum dapat KTM, bisa menyertakan surat keterangan aktif kuliah. Nah, nanti juga bisa atau mendaftarnya sebagai pelajar dan menyertakannya surat keterangan kartu tanda pelajar, menyertakan kartu tanda pelajar kalau nanti memang belum mendapatkan KTM. Tapi kalau memang sudah ada KTM, berarti mendaftarnya sebagai mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa ini pembayarannya 100.000. Jadi ujiannya kalau bisa yang benar-benar dipastiin benar-benar, biar nggak kita itu udah bayar 100.000 terus hangus 100.000-nya nggak bisa dipakai untuk mendaftar beasiswa unggulan karena nilainya di bawah rata-rata madya gitu. Nah, terus kalau misal ini teman-teman ada yang udah tahun lalu sudah mencoba daftar tapi belum rezeki dan udah melakukan ujian UKBI ini, pasti udah punya sertifikat kan? Nah, itu masih bisa dipakai untuk di tahun ini karena masa berlaku sertifikatnya itu 2 tahun. Jadi masih bisa dipakai untuk mendaftar selagi nilainya mencukupi. Ini bentuk contoh sertifikatnya seperti ini. Sekarang kita langsung coba buka webnya aja ya. Semuanya bawa laptop kan? Kalau ada yang nggak bawa laptop bisa dilihat dulu di temennya. Bisa dibuka dulu websitenya ukbi.kemendikdaswan.co.id. Sudah dibuka semua websitenya? Bisa dibuka di grup yang info beasiswa unggulan itu, sudah kami kirimkan di sana websitenya. Nah, kalau sudah, nanti ini di sini ada ini yang logo di pojok kanan atas ini. Ini untuk yang belum mempunyai akun. Jadi ini daftar baru di sini. Nah, kalau yang gambar kunci ini kalau yang sudah mempunyai akun. Kalau udah punya akun, tinggal masuk sini. Ini nanti akan ada tampilannya seperti ini. Silahkan pilih jenis pendaftaran. Nah, kita milih yang mandiri. Nah, setelah itu ini diisi dulu data kita masing-masing. Ini dari pertama ini ada nama, kemudian email, kata sandi, kemudian yang ini konfirmasi kata sandi. Nah, untuk kata sandinya ini harus ada terdiri dari angka, huruf kapital, minimal 8 huruf, dan ada simbol. Ini kalau sudah diisi semua datanya, pastikan datanya udah benar. Jangan lupa diisi ini hasil penjumlahannya. Itu tambah-tambahan, nah dijumlahin. Ini jangan lupa dijumlahkan. Kalau udah diisi semua, langsung diklik daftar di bawah sini. Langsung diklik daftar. Kalau sudah daftar, nanti langsung akan ada tampilannya seperti ini. Pendaftaran berhasil. Nah, tapi ini harus kita verifikasi email dulu. Jadi kita harus membuka email yang sesuai yang kita daftarkan. Nanti di sana akan ada emailnya masuk untuk verifikasi akunnya. Tampilan verifikasi emailnya seperti ini. Nanti akan ada tulisan silakan klik tautan verifikasi berikut ini. Nah, langsung diklik linknya untuk verifikasi akunnya.
penjumlahannya ini. Kalau sudah masuk, jangan lupa ini nanti dilengkapi profilnya, nama, kewarganegaraan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, email, pendidikan terakhir. Ini nanti dilengkapi dengan benar ya. Jangan sampai ada data diri yang salah. Kalau ada yang salah nanti akan berpengaruh sampai akhir. Untuk yang isi pendidikan terakhir itu kita isinya SMA ya. Walaupun kita lulusan KMI tapi tetap diisinya pendidikan terakhirnya SMA. Nanti kalau udah diisi datanya, semua data dirinya, jangan lupa dikasih foto profil ya. Fotonya harus pas foto resmi. Kalau udah diisi datanya, jangan lupa diklik yang di bawah ada tulisan simpan. Jangan lupa diklik itu disimpan. Pastiin datanya udah bener semuanya ya. Udah semua ya, udah bisa ya. Kalau ada yang belum bisa, mungkin bisa dicoba nanti. Karena ini banyak yang akses, jadi agak error webnya. Nah ini sekarang kita lihat dulu aja cara untuk daftar ujiannya. Kalau ada yang mau daftar sekarang juga nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa waktu jadwal ujiannya bisa bener-bener kerjain. Tapi kalau belum mau daftar sekarang juga nggak apa-apa. Terserah kalian. Nih ini kan ini tampilannya kalau akunnya udah terdaftar ya. Ini udah ada foto profilnya, udah ada namanya, dia udah masuk semua. Nah nanti tinggal ini di sini ada tulisannya ikut ujian. Ada ya? Ada ini ikut ujian. Ini kalau akunnya masih baru kayak gini tampilannya. Nah nanti langsung diklik ya ikut ujian. Kalau mau daftar ujian sekarang nggak apa-apa. Kalau enggak dilihat aja dulu caranya. Nah nanti di sini bulan ujinya ini kalau misalkan kalian mau ujian di bulan Juli besok. Nah periodenya ini kalian mau ujian di minggu berapa? Minggu pertama, kedua, ketiga atau keempat? Nah nanti dipilih di sini jenis jadwalnya, pilih yang umum. Pilih jenis jadwal yang umum. Nanti ada khusus dan umum. Pilih yang umum jenis jadwalnya. Nah nanti di sini bakal langsung keluar tuh jadwal ujian sesuai ujian yang kita mau. Tadi kan paketnya paket 1, bulannya misalnya bulan Juli minggu pertama, jenisnya yang umum. Nah ini langsung muncul nanti di sini. Nah ini tinggal dipilih kalian mau daftar ujiannya di tanggal berapa. Ini kan di sini ada tulisannya tanggal ujiannya. Di sini kalian tinggal pilih mau misalnya di sini tanggal 9 Februari jam 8 pagi. Nah, ini nanti kalau misalkan di sini waktu ujiannya itu jam 8 pagi, bener-bener kalian harus mengerjakannya jam 8 pagi. Saat jam 8 TET kalian udah harus buka akunnya, udah harus masuk ke ujiannya. Kalau kalian telat nanti jadwal itu bakalan hangus dan kalian harus minta pengulangan jadwal. Emang nggak bayar lagi, tapi kalau sampai 2 kali kalian telat ikut ujian, pembayaran kalian 100.000 itu bakal hangus semuanya. Jadi benar-benar dimastiin, besok jam 8 pagi Ana ada kuliah berarti nggak bisa. Jadi benar-benar disesuaikan sama jadwalnya masing-masing ya, jadwal kuliah masing-masing biar nggak tabrakan. Ini tinggal dipilih jadwalnya. Kemudian ini di sini tujuan tes, nanti ada pilihannya, kalian bisa pilih yang pendaftaran beasiswa. Ini tempat untuk melaksanakan ujiannya, provinsi, kota, nanti berarti pilih provinsinya Jawa Timur, Kabupaten Ngawi. Nah ini di sini tinggal diisi NIM, nama univnya, kita berarti Universitas Darussalam Gontor, jurusan masing-masing, alamat perguruan tinggi. Nah ini alamat perguruan tingginya jangan isi yang mantingan ya. Alamat perguruan tingginya isi yang unidesiman. Jadi kita pakai alamatnya siman. Jadi nanti dari awal pendaftaran segala macam kalau ditanya alamat perguruan tinggi isinya yang siman, ya. Nah ini di sini nanti diisi KTP. Jangan lupa di klik OK yang tadi. Tadi banyak yang masih waktu ngisi foto
Nih, kalau nanti tandanya sudah berhasil terdaftar, nanti bakal ada pemberitahuannya kayak gini. Pendaftaran berhasil dilakukan, nomor pendaftaran Anda ini. Nah, ini nomor pendaftaran kita yang bakal nanti masuk di sertifikat gitu. Nah, nanti setelah selesai pendaftaran ujian tadi kayak gitu, nanti bakal ada ini apa nomor rekening untuk pembayarannya. Nah, pembayarannya itu kayak tadi yang udah dijelasin, tenggat waktunya adalah 1 kali 24 jam. Jangan lupa langsung dibayar. Kalau sudah nanti langsung muncul ini durasi apa, berapa hari lagi kita ujian, kayak remindernya berapa hari lagi kita ujian. Dan pokoknya untuk ujian jangan sampai telat. Kalau emang waktunya jam 8, kita harus mengerjakannya jam 8. Ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Boleh angkat tangan. Oh ya, ini nanti kalau misalkan di webnya ini nanti kalau di scroll ke bawah sini, nah ini ada simulasi UKBI. Sebelum ujian, biar kita tahu bentukan soalnya itu gimana, kita bisa ini klik ini, coba langsung masukin namanya, profesi, pekerjaan, langsung masuk. Nanti di sini kalau kita pilih masuk, itu nanti udah ada simulasi apa UKBI-nya, dan nanti bakal keluar juga nilai kita gimana. Jadi ketika kita masuk itu kamera otomatis nyala ya. Jadi kita ujian UKBI itu kamera nyala di depan kita. Nah, jadi harus nggak boleh dimatiin, tetap harus nyala karena itu sifatnya resmi ujiannya. Nah, kalau nggak nanti bisa dicari informasinya itu di YouTube, udah banyak contoh simulasi cara pengerjaan UKBI, contoh soal-soalnya. Ntar kalau masih ada yang bingung cara pendaftaran pendaftar akunnya gimana, terus cara pendaftaran ujiannya gimana, bisa dilihat, dicari di YouTube, banyak tutorialnya. Nanti bisa dicari tutorial mendaftar ujian UKBI, tutorial mendaftar akun, tutorial simulasi ujian UKBI, itu ada banyak ya di YouTube. Nanti kalau masih ada yang bingung bisa dicari di YouTube, ada banyak. Oke, kalau udah pada paham semua, kalau udah nggak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri ya sesi ini. Oke, baik, sudah ya, di sesi UKBI ini sudah kita jalankan. Kalau emang nanti selanjutnya ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Karena sesi ini sesi terakhir di pagi, kita lanjut lagi sesi keempat, sesi bedah esai nantinya ya. Itu diharapkan untuk seluruhnya datang tepat waktu jam 1 siang ke sini ya. Karena bakal ada langsung absen sesi keempat. Oke? Jadi setelah ini silahkan istirahat, persiapan sholat zuhur, jangan lupa makan, laptopnya jangan lupa juga dibawa. Sesi terakhir kita adakan setelah zuhur jam 1 tepat, semua sudah di sini. Jangan lupa bawa laptop dan kita bakal mengerjakan pot tes terakhir ya. Nanti pot tesnya itu sekitar ada 20 soal. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu muncul selama yang disampaikan oleh pemateri pada pagi hari ini. Oke? Oke. Setelah ini silakan istirahat.